Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi penting untuk para kalian nih yang selalu bertanya-tanya. Saya orang desa, saya orang pelosok, saya orang pedalaman. Sekiranya saya tidak bisa ngapa-ngapain dalam dunia bisnis. Sekiranya kita tidak bisa seperti mereka yang hidupnya di kota. Tenang saja, ini ada beberapa contoh yang saya memang sengaja saya hadirkan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di desa untuk bagaimana bisa mencontoh dari seorang bapak ini yang pekerjaannya merupakan memelihara kambing. Tetapi memelihara kambing dengan ulet, dengan semangat, sehingga beliau mencapai penghasilan dari 4 bulan satu kali sampai tembus 40 juta. Ini merupakan penghasilan pemasukan yang luar biasa, terlebih terhadap warga-warga pedesaan, pedalaman. Ini merupakan sebuah contoh bagi teman-teman, bagi warga pedesaan yang mau berbisnis, yang mau mempunyai pemasukan lebih, pemasukan yang besar. Contoh besarnya ya bapak ini. Setiap 4 bulan bapak ini sampai tembus 40 juta. Satu kali panen sampai tembus 40 juta. Hal ini merupakan sebuah contoh yang patut kiranya teman-teman untuk dicontoh. Kenapa demikian? Karena bapak ini merupakan orang pedesaan. Terus kemudian memelihara kambing itu merupakan sebuah hal yang lumrah di pedesaan. Tetapi lagi-lagi ketika kita ingin memelihara, ketika kita ingin berbisnis, dan ketika kita ingin memelihara kambing, hewan, dan segala macam, tekuni dan yakini pasti kita bisa. Semasih kita ada kemauan, pasti di sana ada jalan. Teman-teman ini tidak perlu repot. Cukup jalani apa yang ada di depan mata kita, jalani, tekuni, jalani, tekuni, jalani. Sampai pada akhirnya pasti ketemu di titik sukses. Yang namanya sukses, yang namanya hasil tidak pernah sebanding lurus dengan hal-hal yang mudah. Akan tetapi yang namanya sukses, senang, itu berbanding lurus dengan hantaman, cobaan, rintangan, dan segala macam yang merintangi usaha bisnis kita. Oleh karena itu, kita wajib ulet, kita wajib mentekuni terhadap apa yang sudah kita usahakan. Jadi kalau pekerjaan si bapak ini merupakan pemelihara kambing yang setiap harinya biasa mengangun kambingnya. Kemudian kalau sudah ngangun, kambingnya masuk sendiri seperti apa yang sudah disampaikan oleh bapak ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam usaha ataupun berbisnis itu perlu yang namanya penekunan atau ulet di dalam mengerjakan sesuatu itu agar kita mampu merasakan apa yang seharusnya kita rasakan. Artinya kita mampu merasakan hasil yang sesungguhnya. Usaha ataupun bisnis itu tidak harus sekarang sukses, sekarang memulai besok harus sukses, tidak. Tetapi usaha itu yang paling penting adalah konsisten sampai tahun, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan menjadi habit, kebiasaan, menjadi sekarang udah 9 tahun lah. 9 tahun ya, kurang lebih 9 tahun. Dari modal berapa ekor dulu itu Bang? 4 ekor, 4 ekor ya? Terus sekitar 12. Ini sampai sekarang sudah bisa dijadwalkan jualnya
mau jual 1 bulan bisa, Ya. 2 bulan bisa, tapi kalau mamangnya Mang Juanda setiap 4 bulan sekali Ya. gitu. Enggak kok momennya kok pilih habis panen gitu Mang, apa memang harganya itu agak lumayan kalau habis panen itu? Ya harganya juga agak mendingan, penjualannya juga ya sekaligus juga, juga kambingnya juga itu belum memadai gitu Mas. Kalau tiap bulan itu belum memadai, keuangannya yang jelas masih belum memadai gitu, keuangannya gitu. Kalau misalnya Jadi yang namanya usaha ataupun berbisnis tidak ada yang namanya langsung instan. Kita bahkan dari Bapak ini sudah menceritakan barusan mulai dari mulai dari ekor berapa, mulai dari punya kambing berapa, sampai penghasilannya berapa, sampai jualannya kapan, sampai jualan 1 bulan, 2 bulan, bahkan kalau bapaknya ini tersendiri jualannya sudah rutin 4 bulan kayak itu. Jadi memang yang namanya bisnis, yang namanya usaha itu memang tidak gampang, tidak mudah seperti apa yang sudah kita bayangkan, tetapi patut kita kembangkan dan patut kita jalankan setiap harinya. Nah, kalau misalnya ukuran kayak gini nih, biasanya Mang jualnya itu rut-rutan apa bijian gitu, Mang? Rut-rutan Mas. Rut-rutan. Kalau ke Belantip memang rut-rutan. Rut-rutan. Kalau memang ada orang yang beli, namanya juga kan orang nggak pasti gitu kan. Itu kadang ya ada yang ngambil 2, 3 gitu. Ini kira-kira kisaran harga berapaan ini, Mang? Ya rencana nanti habis panen pokoknya tidak kurang dengan harga 2 juta itu. 2 juta. 2 kali 12 ekor. Ya itu. Waduh. Minimal pokoknya kita nyari uang ya sekitar 20 lah. 20 ya, 20 juta setiap 4 bulan sekali. Waduh, keren. Ini kalau misalnya yang masih bunting ini paham, Mang? Yang masih bunting ini mana gitu? Kalau masih bunting yang perkiraan mungkin ya bulan-bulan ini aja ada 3 ini Mas. Yang bulan Mungkin bulan-bulan ini aja nanti perkiraan. Bunting yang mau melahirkan gitu. Ya, bulan ini tinggal 3 nih. tinggal 3 ekor Nah, gitu. yang lain udah kemarin bulan puasa ini. Ini yang 12 ini, 12 ekor anaknya ini kemarin kan bulan puasa kemarin. Yang lain masih hamil muda gitu. Oh, gitu. Ya. Lah kalau anakan yang ditinggal ini nggak langsung indukannya nggak langsung disuruh nyusuin gitu, Mang? Sebenarnya ya disuruh, cuma kan kadang dia kewalahan masih capek. Oh iya betul. Jadi betul. tunggu sebentar. Gitu. Kewalahan dia masih capek nggak mau menyusui, Mas. Oh. Gitu. Jadi lari ke sana, lari ke sini. Betul, karena perjalanan. Habis Ngangon ini kurang lebih berapa ini, Mang? Ngangon ini sampai tempat pengangonan itu. Maksudnya berapa? Berapa kilometer itu? Sekitar 2 kilometer lah. 2 kilometer ya. Dari jam setengah 2. Ini nyampe jam 5 ini. Jam 5 ya. Pokoknya nyampe rumah jam 5 ya. Jam 5 ya. Kalau dari tempat pengangonan mungkin setengah 5 mungkin. Setengah 4. Setengah 4. Ya, setengah 4 dari pengangonan kita jalan sambil makan. Itu pelan-pelan sambil makan terus. Ya kalau udah dekat rumah diperkirakan nanti kalau bisa nyampe rumah jam 5. Ya udah kita giring aja gitu. Gitu. Wih, ini kemarin ini kandang ini sekarang diperbarui dan lantainya ini sekarang semakin mudah gitu, Mang ya. Ya, mungkin ada dikokohin lantainya juga. Karena ya ini banyak ini yang kecil-kecil gitu loh. Jadi setiap hari ngangon gitu. Kalau kendalanya apa, Mang? Kalau misalnya sistem ngangon kayak gini, Mang? Kendalanya ya inilah kalau waktu panen gini kendalanya agak susah karena ada padi-padi yang agak tua, dia suka juga sama padi yang tua. Jadi kan kita kalau hanya sendiri atau orang dua agak kewalahan. Mungkin sementara ini dibantu juga sama ibu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua agak kewalahan agak susah lagi kalau memang dia itu lagi pada rabi itu. Oh, kalau pada rabi itu yang perkawinan itu yang kita kewalahan betul itu, lari sana lari sini gitu di tempat lokasi itu ya, sambil jalan gitu, Mas. Kadang kita ya namanya juga manusia, betul, kadang agak capek ya, emosi juga kadang karena segini banyak ya, Mang ya. Waduh, karena emosi juga. Kalau sendirian udah nggak mampu lagi nih, Mang. Ya, kalau kadang-kadang kita waduh merasa jenuh. Tapi kadang kepikir lagi, wah, memang
kebutuhannya juga sampingannya ini gimana gitu kan kita. Oh, berarti ada juga rasa jenuh gitu, Mang? Ada kalau nggak rasa jenuh. Yaitu terkadang manusia hanya melihat hasilnya tetapi tidak mau melihat prosesnya. Kalau dari cerita Bapak ini yang setiap 4 bulan satu kali ini bisa omset sampai 20 juta. Ini kan kalau mau berbicara ataupun mau melihat hasilnya ya lumayan besar. Tetapi di balik hasil yang besar itu ada susah payah yang harus dibayar gitu kan. Terlebih kata Bapak barusan, kalau ngangon pasti nyampenya ke kandang itu sampai jam 5 sore, mulai berangkat dari pengangonan, berangkat dari jam 2, kadang-kadang jam setengah 4, jam setengah 2, nyampe ke kandang jam 5. Lebih-lebih ketika ada yang lahiran gitu kan, kambingnya ada yang lahiran, karena susahnya minta ampun katanya. Dari sana dari situ. Ini merupakan sebuah rintangan dan cobaan yang harus kita lewati bersama, terlebih yang memang betul-betul komitmen menjalankan bisnisnya. Tidak ada yang namanya bisnis itu berjalan secara lurus, tidak. Pasti ada rintangan dan cobaannya. Oh, Gak mau ke sana. lah, Yang sana juga ngelatihnya gimana, Mang? Kok bisa masuk sendiri gitu ke tempatnya masing-masing itu, Bang? ya itulah minimal 1 minggu kita masukin dulu. Heeh. 1 minggu kita masukin dulu. 1 minggu lah minimal. Kalau udah 1 minggu ke depannya udah tahu sendiri. Udah tahu sendiri ya. Ya, ya. Jadi masuk sendiri. Ini kalau segini banyak, Bang, kalau ngangon nggak pernah ketinggalan, misalnya ketinggalan terus nggak ketahuan gitu? Ya kalau udah tahun-tahun sekarang alhamdulillah nggak pernah ya Mas. Nggak pernah? Ini nggak pernah. Dulu ya memang pernah. Oh, Cuma sekarang udah nggak pernah. segini banyak loh. Wih. Nggak pernah sekarang. Oh, jadi di sini yang tempat ini campur semua, campur. Campur ini mah ya. Indukan, Pertama anakan. nanti kita pisahin yang anak-anak itu nanti. Mm-mm. Yang punya anak-anak. Itu ruang ini sama ruang ini sama. Ya, ini Itu terus bebas. itu indukan gitu Nah, ya, ini sebelah itu sana indukan. indukan yang masih ada anak kecilnya. Mm-mm. Kalau misalnya yang bunting doang nggak dipisahin, Bang? Enggak, yang penting nggak dipisahin. Yang bunting nggak dipisahin? Enggak dipisahin. Campur Oh. aja nggak apa-apa. Nggak pernah terjadi diseruduk terus keguguran gitu. Ada juga sih, tapi nggak tahu diseruduk apa enggak ya. Namanya juga banyak ya hewan juga yang mungkin ya ada yang keguguran wajar gitu aja, manusia juga banyak ada gitu. Jadi itu merupakan gambaran bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang tinggalnya di desa, yang dulu-dulunya memiliki mindset orang desa itu tidak bisa ngapa-ngapain, orang desa tidak bisa menghasilkan uang sebesar 10 juta ke 20 juta per 2 bulan ataupun 4 bulan, itu tidak bisa. Buktinya Bapak ini sudah bisa. Ini merupakan sebuah contoh yang bagaimana contoh ini harus kita ambil pelajaran. Boleh kita bukan cuma ngambil pelajaran, tetapi juga coba-coba untuk pelihara kambing, bisnis ternak kambing dan lain segala macam. Tetapi yang namanya bisnis, lagi-lagi yang namanya bisnis, yang namanya usaha, tidak ada yang namanya usaha berjalan lurus. Semuanya pasti berjalan sesuai dengan rintangan dan risiko, namun di balik itu ada kesuksesan yang menanti kita. Oleh karena itu mari kita yang sebelumnya memiliki mindset orang desa itu tidak bisa ngapa-ngapain, orang desa itu tidak bisa menghasilkan uang sebesar 10 sampai 20 juta per 4 bulan. Kita mari coba mulai dari sekarang. Mungkin hanya itu video pada kesempatan kali ini.
kira dan saya harap video ini, cuplikan video ini menjadi contoh motivasi bagi teman-teman, saudara-saudara yang ada di kampung untuk bagaimana tidak kecil hati karena kondisi yang ada di kampung pedesaan. Boleh kita ada di pedesaan tetapi penghasilan kita harus melebihi yang di kota. Sebelum meninggalkan video ini, sebelum meninggalkan tayangan ini, kami harap yang masih belum subscribe, share, dan komen, kami harap untuk share, komen, subscribe, lalu share kepada teman-teman agar juga bisa mendengarkan dan bisa termotivasi dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Semoga dengan adanya video ini sangat menghibur, sangat memotivasi, sehingga mampu membawa badan kita, ruh kita, dan pola pikir kita untuk bagaimana berkembang.